Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo, M.Hum, selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Sri Wahono SPD, selaku Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang terhormat Instruktur Tikarat Kumun, khususnya Bapak Ahmad Fajar Ma'rufin MPD, selaku Instruktur Kelompok 5 Agus Salim. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang sudah bergabung dalam video conference pagi ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan berbagai macam nikmat, sehat dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berpartisipasi pada video conference pagi ini. Peserta dan instruktur Dikdar Gumun yang saya hormati, sebelum video conference dimulai, izinkan saya untuk mengenalkan petugas pada video conference pagi ini. Yang pertama saya sendiri, Devi Artati SPD dari SMK Negeri 1 Purbalingga sebagai host. Kemudian yang kedua ada Ibu Dr. Anda Emi Fauziati dari SMA Negeri 1 Paguyangan Brebes sebagai moderator. Kemudian yang ketiga ada Ibu Dr. Anda Wiwi Widayaning Tias dari SMA Negeri 1 Keramat Tegal sebagai presenter. Adapun susunan acara pagi ini, yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga penutup. Agar video conference dapat berjalan dengan lancar, marilah kita mulai acara dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum presentasi kami mulai, kepada seluruh peserta video conference, kecuali kami yang bertugas untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu, kemudian nanti dapat mengaktifkan kembali saat sesi tanya jawab ketika kami persilahkan. Mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu. Kemudian baik, acara selanjutnya yaitu presentasi. Saya persilahkan kepada Ibu Dr. Anda Emi Fauziati untuk memandu acara presentasi pagi ini. Kepada Ibu Emi, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Devi Artati dari SMK Negeri 1 Purbalingga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya presentasi. Presentasi kali ini adalah Majas dalam Puisi, materi kelas 10 semester genap. Dengan kompetensi dasar 3.17 yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kali ini yang akan mempresentasikan materi Majas dalam Puisi adalah Ibu Dr. Anda Wiwi Widayaning Tias dari SMA Negeri 1 Keramat Tegal. Perlu Bapak Ibu Guru Hebat ketahui bahwa beliau adalah pegiat sastra di Kota Tegal. Beberapa antologi puisi sudah diterbitkan. Yang pertama adalah Hujan, yang kedua Diamond, yang ketiga Menari di Atas Kaca, dan yang baru saja terbit yaitu Lampion dan Kunang-Kunang. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Wiwi Widayaning Tias untuk mempresentasikan materi Majas dalam Puisi. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi Majas dalam Puisi. Materi ini termaktub pada KD menganalisis unsur pembangun puisi yang diajarkan di kelas 10 semester genap. Bapak Ibu Hebat Nusantara, mari saya antarkan Bapak Ibu menikmati sejenak sajian puisi berikut ini. Meramu Sajakku, karya Wiwi Widayaning Tias.
Ku gantung siluet dingin air mata kembara menetes seluruh letih antara kutukan jagat batin. Jatuh sudah anak hujan menggenangi hamparan luka. Ditampar beriku pilu menggempur dinding ketabahan. Kemana sajaku? Kutiup sebait doa dalam deru pasrah menggambar warna-warni bayangan. Darah, air mata, juga keluh memangku doa menempuh. Tersimpuk di penghujung lakon para penggugur pertobatan. Di mana dikau berlabuh? Ku dekap setiap kata tatkala kalbu mengeja huruf-huruf hidup yang menembus tulus pada kalimat aku. Dalam tiupan angin yang diciptakan untuk membangun ilalang, sajakku melumpuh pada nadi paling beku. Kuramu sajakku, oh melati harum di setiap timbunan malam. Meski tak mampu menerjemahkan setiap pesan cintamu, kasih di setiap penjuru membungkam butiran kesumat. Kututurkan segelintir tasbih yang enggan menggulir di atas sajadah. Waktu tak menjaga apapun, siapapun, serta kapanpun. Lalu, sajakku tak terangkai, meski beribu kata menengadah pada tatapan mata itu. Ibu Bapak hebat Nusantara, puisi dibangun berdasarkan struktur fisik, batin, dan amanat. Struktur fisik puisi meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tipografi atau tata wajah. Larik-larik dalam puisi membentuk bait. Dalam puisi kontemporer seperti karya Sutarji Kalsumbahri, tipografi ini dipandang begitu penting sehingga mampu menggeser kedudukan makna kata-kata. Berikutnya adalah diksi. Diksi disebut juga pilihan kata. Kata-kata yang terdapat dalam puisi bersifat konotatif dan ada yang berlambang. Makna kata-kata itu mungkin lebih dari satu. Kata-kata yang dipilih mempunyai efek keindahan. Biasanya penulis menulis begini dan yang dimaksudkan adalah begitu. Imaji. Imaji sering disebut juga citraan. Gambaran angan dalam sajak disebut citraan. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara atau imaji auditif. Melihat benda-benda, imaji visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda, imajinasi taktil. Berikutnya adalah kata konkret. Puisi harus menggunakan kata konkret atau jelas. Jika penyair mahir memperkonkret kata-kata, maka pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasa apa yang dilukiskan penyair. Berikutnya adalah bahasa figuratif, disebut juga majas atau bahasa kiasan. Jenis-jenis majas tersebut antara lain perbandingan langsung atau simil, metafora, perumpamaan, personifikasi, retorika, dan sebagainya. Verifikasi
atau rima, ritme, metrum. Rima adalah pengulangan bunyi pada puisi, sedangkan ritme dan metrum merupakan bagian dari irama. Struktur batin pembangun puisi. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Tema itulah yang menjadi kerangka pembangun puisi. Berikutnya adalah feeling. Feeling sering disebut perasaan penyair. Jadi, puisi merupakan karya sastra yang paling mewakili ekspresi perasaan penyair. Ekspresi tersebut bisa berupa kerinduan, kegelisahan, pengaguman, dan sebagainya. Struktur batin berikutnya adalah nada. Nada puisi merupakan sikap penyair kepada pembaca. Sikap ini bisa menasihati, mengejek, menyindir, atau hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Struktur pembangun puisi berikutnya adalah amanat. Amanat merupakan hal yang mendorong penyair menciptakan puisinya. Amanat dapat ditelaah setelah kita memahami tema, rasa, dan nada puisi tersebut. Pada puisi Meramu Sajakku yang telah dibacakan tadi, kita dapat menganalisis majas yang terdapat pada puisi tersebut. Yang pertama, hiperbola adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan dengan tujuan agar pesan yang ingin disampaikan terasa lebih berpengaruh terhadap pembaca. Terdapat pada baris, kugantung siluet dingin air mata kembara, menetes seluruh letih antara kutukan jagat batin, ditampar beribu pilu menggempur dinding ketabahan. Kasih di setiap penjuru membungkam butiran kesumat. Kututurkan segelintir tasbih yang enggan menggulir di atas sajadah. Sajakku tak terangkai, meski beribu kata menengadah pada tatapan mata itu. Berikutnya adalah majas metafora. Metafora adalah majas kiasan atau kata-kata yang bukan arti sebenarnya yang mengandung perbandingan tersirat. Terdapat pada baris, jatuh sudah anak hujan menggenangi hamparan luka. Berikutnya terdapat majas retorika, yaitu majas dengan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Terdapat pada baris, di mana dikau berlabuh. Majas berikutnya adalah personifikasi, yaitu majas yang memberikan sifat-sifat insani atau manusiawi kepada benda mati atau benda hidup yang bukan manusia, yaitu hewan, tumbuhan, atau yang lain, sehingga seolah-olah dapat bersikap layaknya seorang manusia. Terdapat pada baris, darah, air mata, juga keluh, memangku doa menempuh. Kalbu mengeja huruf-huruf hidup. Sajakku melumpuh pada nadi paling beku. Terdapat juga majas tautologi. Pada baris, waktu tak menjaga apapun, siapapun, serta kapanpun. Demikian tadi materi yang saya sampaikan. Berikutnya adalah evaluasi. Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, mari kita bersama-sama mengerjakan evaluasi yang terdapat pada layar berikut. Yang pertama, kita mencari larik bermajas pada puisi Derai-Derai Cemara karya Khairil Anwar.
Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Titik, 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 titik. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar penghitungan kini. Hidup hanya menunda kesalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak terucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Larik bermacas yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah A. Aku teringat masa laluku. B. Dia melihat bayangan langit. C. Ditampar dengan tangan kanan. D. Lenyap sudah segala harapan. E. Dipukul angin yang terendam. Silakan Ibu Bapak hebat memilih jawaban yang tepat. Di situ ada terasa hari akan menjadi malam. Malam berarti ada bayangan langit, mungkin ya? Dia Silakan. melihat bayangan Ya, langit. dia melihat bayangan langit. A, B, C, D, atau E? B, B. Yang B. Ya. Mana yang betul? Ternyata belum salah. tepat. Jawabannya Ya, E, ya. Oh Yang E, iya, Bu. personifikasi. Berikutnya, Oh iya, Majas ya. Oke. iya, Enggak Majas. Iya. Masih pada mencari Majas pada senja di Candi Borobudur. Dari balik stupa, aku bercermin padamu. Bercermin relief Rapadatu, memandang kepala-kepalamu yang hilang ketika reca itu lenyap dari angannya. Senja dilahap mendung dan memuntahkannya sebagai kuyuran hujan dari sesenja perjalanan pungkasan. Aku bersujud bukan untuk batu-batu itu, tapi untuk robku. Majas yang terdapat pada puisi tersebut adalah A. Senja di Candi Borobudur. B. Ketika reca itu lenyap dari angannya. C. Bukan juga. Senja itu dilahap mendung. D. Ini ada. Aku Dilahap bersujud. mendung. E. Bukan untuk batu-batu itu. Disilakan. C aja. C. Senja itu dilahap Ya, Bu. Ya, betul sekali. Iya, jawaban betul. Ibu. Personifikasi Ya, ya, Bu. betul sekali. Berikutnya, pada puisi, dengarkan angin mengusir batang-batang padi sebelum matahari terbenam. Dengarkan senandung di balik jendela sebelum keadaan sepi. Majas pada puisi tersebut adalah A. Personifikasi, B. Hiperbola, C. Metafora, D. Ironi, E. Perbandingan. Ayo Bu Devi, apa Bu? Angin mengusir batang-batang. Majas apa itu? Angin mengusir batang padi, Angin mengusir, yaitu A. yaitu iya. Iya. Personifikasi ya. Betul nggak ya? Personifikasi. Personifikasi. Coba. Iya. Tuh, macet ini Bu. Mohon maaf. Bentar ya, saya klik lagi. Sebentar. Oh iya. Belum mau. Bentar saya ulang lagi ya. Saya Belum ulangkan. mau. Yes. Nah, Atau diklik tanda Yang panah mana? mungkin, Bu. sudah saya Tanda panah mungkin Ya. sudah. Sudah. Saya ulang ya. Belum. Yang 3 ya, tadi personifikasi ya. Oke, personifikasi. Kok macet ini? Macet. Mungkin dimulai dari evaluasi Bu. Ya, saya ulang lagi. Mohon maaf ini ya Ibu dan Bapak hebat Nusantara. Iya, semua Ini. ingat. Mohon maaf ini kok macet ini.
Evaluasi. Iya, Dari ya. evaluasi. Ini yang nomor 2 tadi sudah terjawab ya. Nomor 2. Ya, jawaban nomor 2 adalah C. C tadi ya. 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 Baru Ya, mau. itu sudah. Ya, baru mau. Nomor Alhamdulillah. 3. Ya. Nomor 3 tadi jawabannya adalah A. Ya. Mencoba yang A, Personifikasi ya. Pada kata angin mengusir batang padi. Waduh, ini seperti ya. Alhamdulillah. Oh, betul. Alhamdulillah. Nomor 4. Ya. Soal nomor 4 gitu. Saat Tuhan merangkulku dan menenteramkan jiwaku, Engkau hadir lagi dengan membawa kata-kata manis. Kau mulai coretkan kanvas yang dulu telah kau kotori karena pengkhianatanmu. Majas dalam puisi tersebut adalah A. Ironi, B. Hiperbola, C. Metafora, D. Alegori, E. Repetisi. Disilakan. Yang mana? Apa Bu Devi? Saat Tuhan merangkulku, menjauhku. Menenteramkan jiwa. Engkau hadir lagi dengan membawa kata-kata manis. Metafora? Silakan. Bukan metafora? C ya. Coba kita cek. Iya, Coba, coba. Bu. Oh, ternyata salah. Tadi jawabnya salah. adalah hiperbola ya, berlebihan. Tinggi hiperbola. Majas yang sering digunakan penyair hiperbola itu ya, lebih sering dipakai. Oh. Berikutnya ya. Puisi rakyat karya Hartoyo Andangjaya. Kalimatku sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Majas yang terdapat pada larik 2 dan 3 kutipan puisi tersebut adalah A. Anafora, B. Metafora, C. Pleonasme, D. Hiperbola, dan E. Personifikasi. Silakan. Kayaknya anafora deh. Ulangan di awal ya. Anafora. Ya, Anafora. pengulangannya. Iya, Ya, betul. kita klik Nggih. anafora. Klik. Kok masuk lagi ini? Bentar, Ibu. Bismillah. Iya. Iya. Bismillah ya. Nggak mau lagi. Dah, malah kitnya. Ya, selamat nilai Anda sudah 100. nambah. Selamat. Iya, Aduh, iya. Nilai Anda Selamat. 100. Selamat. Ini Iya, berarti sudah berhasil, Bu. sudah berhasil semuanya. Ya. Demikian pemaparan majas dalam puisi yang diajarkan di kelas 10 semester genap KD 317, yaitu menganalisis unsur puisi, yang dilanjutkan nanti pada 417, yaitu menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya, yaitu tema, diksi, gaya bahasa, imaji, dan struktur perwajahan. Berikutnya saya kembalikan waktu kepada moderator. Disilakan Bu Emi. Ya, terima kasih Ibu Wiwi yang sudah membacakan dan menjelaskan materi majas puisi dengan begitu apiknya. Untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Monggo Bapak Ibu guru hebat Nusantara bisa langsung menanyakan dengan mengaktifkan mikrofon atau melalui chat yang tersedia. Namun sebelumnya Bu Wiwi, ini ada tanggapan dari Pak Eko Mardi. Katanya pembuat puisinya mantap sekali begitu. Terima kasih Pak Eko, matur nuwun, terima kasih. Ya, ini dari Bu Melinda juga katanya begitu tersentuh dengan pembacaan puisi Bu Wiwi begitu. Terima kasih Bu Belinda, semoga suka. Satu lagi nih Bu Saida katanya luar biasa, puisinya begitu apik dan menarik. Terima kasih Ibu. Iya, ini saya baca chatnya. Yang pertama dari Ibu Mustaidah SMA Negeri 1 Belik.
Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun percaya diri supaya kita bisa membuat puisi dan diekspos itu dengan rasa percaya diri. Begitu Bu Wiwi, monggo dijelaskan. Oh iya, iya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik ya dari Ibu Mus, SMA 1 Beli Pemalang ya. Intinya bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri untuk nulis ya Bu ya? Iya, iya. Iya begitu, iya. Cara menumbuhkan rasa percaya diri untuk menulis adalah dengan kita berlatih, itu yang pasti. Dan berikutnya kita harus banyak membaca referensi karya orang lain, karena dengan membaca karya orang lain kita akan mengetahui tulisan kita itu nanti berada di mana, gitu ya. Jadi selain itu, ketika kita membaca hasil karya orang lain, itu akan memperkaya khasanah kosakata yang nanti akan ada di dalam benak kita. Jadi selain membaca referensi itu mampu memperkaya kosakata, juga dapat memetakan tulisan kita itu berada di mana. Jadi seperti saya sendiri, ketika saya membuat puisi, saya harus berdampingan dengan ruh puisinya Sapardi Djoko Damono ataupun Dorothea Rosa Herliani. Karena dari penulis-penulis ini saya merasa nyaman, merasa satu lorong ya. Walaupun mereka tidak tahu bahwa saya telah mencuri roh puisi mereka. Tapi bukan berarti saya mencuri atau menjiplak karya mereka, tidak hanya untuk merangsang saya untuk menulis saja. Nah, setelah itu saya akan menulis, kemudian diedit lagi sehingga kita merasa puas. Nah, dari situ ketika kita membaca, kita akan merasa, oh saya sudah bisa ya. Nah, tapi ketika mau menulis jangan merasa rendah diri dulu. Wah, nanti puisi saya jelek. Wah, nanti puisi saya tidak akan diterima orang. Jangan pikirkan itu. Ya, tidak perlu memikirkan nanti apa yang akan jadi omongan orang, gitu, tidak perlu. Yang penting kita membuat, kemudian kita edit dan kita edit lagi, semuanya membutuhkan proses. Sehingga dan sering membaca ya karya orang lain, sehingga kita bisa, oh sudah ini ya, sudah sejalan gitu. Artinya, oh diksi-diksi yang mereka pakai itu tidak kita ambil begitu saja, tetapi memperkaya kita, mengajari kita untuk membuat pemilihan diksi yang tepat. Ketika saya membaca karya Afrizal Mahna, itu sesuatu yang sangat sulit bagi saya, sehingga saya tidak harus memakai karya dari Afrizal Mahna ini contohnya. Jadi teruslah berlatih dan banyak membaca hasil karya orang lain, begitu Bu. Ya, semoga begitu. Monggo sudah dijawab. Intinya harus mulai berlatih dan banyak membaca karya orang lain. Terima kasih katanya Ibu. Ada lagi nih. Terima kasih kembali. Ya. Pertanyaan dari Ibu Nurul. Ibu, apakah ada batasan minimal atau maksimal baris dalam puisi? Sudah jelas, Bu? Mau menjelaskan? Iya, iya. Kalau puisi lama memang kita terikat pada bait dan baris ya, juga rima, suku kata. Tetapi puisi baru kita sudah tidak terikat lagi dengan pola-pola lama, apalagi sekarang ini. Bahkan banyak orang membuat puisi itu seperti orang bercerita. Nah, tulisan-tulisan saya juga begitu, seperti orang bercerita. Contohnya, dan begitulah kau terbang mengangkasa bebas tanpa melepas ikatan apapun. Lalu aku berlarian mengejarmu kian kemari. Nah, itu sudah tidak menggunakan batasan baris, harus satu baris ada berapa kata, ada berapa suku kata, rimanya harus bagaimana, itu tidak. Tetapi memang kadang-kadang seperti rima kita pakai ya, kadang-kadang, tapi tidak harus semuanya. Kalau semuanya pakai rima begitu, di akhir baris harus sama, itu juga nanti malah tidak bagus gitu kalau menurut saya. Jadi
tidak harus ada batasan baris ketika kita membuat puisi, bebas saja. Ya, begitu, Bu Nurul. Oh ya, terima kasih katanya Bu Wiwi, sudah jelas. Ya, terima kasih kembali. Pertanyaan ketiga ini dari Bu Cahaya Ningsih. Bu Cahaya mau bicara langsung atau saya bacakan? Oh, minta dibacakan aja katanya. Pertanyaannya, bagaimana agar pembelajaran kita itu menyenangkan begitu? Dalam hal ini mungkin tentunya pembelajaran puisi begitu ya, merangsang minat siswa supaya senang belajar berpuisi begitu, Bu Wiwi. Monggo untuk penjelasan. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena memang banyak dari siswa kita yang kurang tertarik untuk membuat puisi. Jangankan membuat atau menulis, membaca pun mereka enggan. Nah, ini tantangan bagi kita sebagai guru ya Ibu yang berada di dalam kelas. Nah, yang pertama kita memang harus merangsang anak supaya suka membuat tulisan atau membuat puisi. Kalau di kelas saya paparkan dulu sebelum masuk pembelajaran itu dengan tayangan video, atau misalnya video orang membacakan puisi, atau saya dengarkan musikalisasi puisi supaya anak-anak suka. Itu memberikan rangsangan ya, memberikan rangsangan supaya anak tertarik, itu yang pertama. Kemudian memberikan motivasi pada siswa untuk menulis. Nah, memberikan motivasi pada siswa untuk menulis itu ya kita berikan contoh. Misalnya anak disuruh mungkin baris yang pertama, berikutnya anak yang berikutnya menuliskan lagi di bawahnya berikutnya, tapi dengan kita berikan tema dulu di bagian awal gitu. Nah, ini memotivasi siswa untuk menulis. Selain itu juga anak-anak saya izinkan untuk membuka di Google, membaca hasil karya orang lain, dan ini penting sekali. Jadi memang membaca literasi ya, budaya literasi kita membaca referensi karya orang lain itu perlu memicu kita sebagai pemula untuk memulai menulis, dan ini menjadi motivasi anak-anak untuk menulis. Kemudian mengoreksi pekerjaan siswa, tentu saja setelah anak-anak itu membuat pekerjaan kita koreksi. Memang begitulah pekerjaan kita ya, sudah jadi tanggung jawab apa yang ditulis siswa kita harus membaca dan kita memberikan apresiasi pada mereka. Nah, kemudian nanti dibacakan di kelas itu nanti dibacakan. Nanti anak-anak bisa mengerti, wah ini bagus, ini. Nah, tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa hasil karya anak itu, oh ini tidak bagus, kurang bagus, tidak. Paling-paling kita bisa ini misalnya ada baris yang harus ditekankan, kita pilihkan dengan diksi yang tepat. Nah, nanti saya tawarkan kepada anak, mau yang begini atau yang begitu, yang ditulis ibu atau yang punya kamu tulis. Ya, nanti anak akan memilih gitu. Jadi itu juga memberikan motivasi anak untuk menulis. Dan jangan lupa nanti kita berikan reward kepada anak-anak itu ya, hanya berupa pujian ya. Anak-anak tentu sudah suka dengan diberikan reward gitu. Demikian Bu Cahaya Ningsih, barangkali ini bisa membantu kita semua untuk membuat anak-anak itu terampil dalam membuat puisi. Begitu Bu Cahaya Ningsih. Iya, berarti begini ya Bu, kita harus menghargai karya anak begitu ya, iya, dan memberikan betul sekali ya, berikan reward kepada mereka. Iya. Bu Cahaya Ningsih, terima kasih katanya Bu Wiwi. Ya, ini terima kasih kembali. Masih ada pertanyaan lagi dari Bu Istiana Herawati, SMA Negeri 1 Wanasari Brebes. Oh, tetangga ya. Selamat pagi Bu Hera. Ya, ini pertanyaannya, apakah jumlah majas dalam puisi itu banyak sedikitnya mempengaruhi nilai puisi begitu? Apakah harus banyak sekali majasnya atau bagaimana begitu? Oh, iya. Iya. Haruskah dalam puisi itu banyak majasnya begitu ya? Kalau menurut saya tidak harus. Kalau nanti dalam satu puisi itu kok setiap baris itu majas semuanya, itu malah nanti lepas gitu. Nanti puisi bisa jadi lepas dari ruhnya atau lepas dari temanya begitu. Jadi begini, kita nulis saja puisi,
nulis puisi itu, kemudian kita edit lagi. Nah, ketika mengedit itu kita tempatkan majas pada baris bagian mana, itu sesuai dengan imaji yang kita dapat, kita tangkap, kita mau memberikan penekanan di pada baris yang mana gitu. Jadi tidak harus puisi itu banyak majasnya, tidak harus. Tetapi memang majas itu nanti akan ketika dianalisis akan timbul dengan sendirinya. Jadi ketika saya menulis itu juga saya tidak tahu ternyata banyak majas yang muncul, dan biasanya yang dipakai ya hiperbola, retorika, kemudian simil ya, perbandingan, perumpamaan. Biasanya seperti itu. Jadi majas-majas yang terdapat dalam puisi tidak sama dengan majas dalam cerpen ataupun novel, begitu, berbeda. Begitu, Bu. Ya. Oh ya, terima kasih katanya ini Bu Hera, Bu Wiwi. Terima kasih kembali Bu Hera. Sebentar saya buka kembali catat yang ada di atas, saya scroll. Ini ada beberapa yang mohon kesediaan Bu Wiwi untuk membacakan puisinya, begitu Bu. Oh, begitu ya. Baca puisi lagi nih. Oke, ya. Siap. Nih, ini ya. Semua siap. Ya. Bentar ya, saya tarikan suasana dulu biar masuk. Maksudnya juga biar tambah syahdu. Daun pun mengering, dahan patah berlarian di seberang jendela, mengantarkan sepenggal cerita untuk ditidurkan di kamarku. Terbungkus lembaran masa tanpa tali. Kau pun menatap dengan duka cita yang terlalu. Sekali lagi menumpahkan ribuan letih di gurat waktumu. Bibirmu mengatuk luka, daun-daun yang melayang tanpa arah. Kau makin bisu. Mendung menyibak separuh rambutmu di ujung musim. Seperti dulu, ingin terlalu setia mendatangi rasamu. Aku cemburu. Lalu ku biarkan saja daun-daun kering itu berterbangan, melepas hasratmu juga hasratku yang tak pernah menyatu hingga tersapu angin. Demikian Bu Eni dan Bu Tebi serta Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan tepuk puisi tangan tadi. Ya, terima kasih. Ya. Ya, kita beri aplaus terlebih dahulu terhadap narasumber kita yang begitu hebat kali ini. Alhamdulillah, Vikon kali ini begitu cair. Mungkin karena narasumbernya juga yang mumpuni begitu ya, sampai membuat kita hanya waktu yang kemudian nanti akan memisahkan kita. Terima kasih. Ya, terlebih dahulu materi struktur pembangun puisi dalam kali ini, materi majas dalam puisi dengan struktur pembangun puisi yang pertama adalah fisik, meliputi tipografi, imaji, majas, dan rima. Yang kedua adalah unsur batin, meliputi tema, feeling, dan nada. Yang ketiga adalah amanat, hal yang mendorong penyair untuk membuat puisinya. Demikian
Kesempatan selanjutnya saya berikan kembali kepada host Ibu Devi Artati dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Dipersilakan. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Emi dan Ibu Wiwi yang sudah membawakan acara presentasi kali ini dengan sangat hidup ya Bu, Ibu Emi dan Ibu Wiwi dengan materi Majas dalam Puisi. Terima kasih. Yang menjadi narasumber yang yang sudah sangat mumpuni gitu ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Terima kasih pada Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung pada video conference kali ini. Perlu Bapak Ibu guru hebat ketahui, beliau-beliau ini, Ibu Emi dan Ibu Wiwi, merupakan guru yang pastinya disukai oleh peserta didik yang ada di sekolah, dan juga aktif menulis. Beliau-beliau ini juga aktif menulis dan sudah menghasilkan banyak buku seperti novel, antologi puisi, dan pasti juga menginspirasi untuk peserta didik juga untuk saya sendiri. Saya sangat senang bisa bergabung dalam Dikdarkumun ini dan dapat belajar bersama dengan beliau-beliau ini. Demikian acara video conference pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dan